Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran, teman-teman? Dengar ya, terdengar jelas. Oke, baik. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Oke, baik. Sekarang itu kita sudah hadir semua, Indi teman-temannya. Ini ada berapa ya yang hadir ya? 41 ya. 41, mungkin saya satu jadi 40 ya. Mungkin sebagian besar sudah hadir ya. Oke, baik. Untuk yang terakhir di sini adalah materinya ya. Sebenarnya mungkin kemarin juga sudah terbahas ya oleh kelompok yang sebelumnya di sini untuk memantapkan lagi gitu ya, bahwa menegaskan bahwa di sini tentang aplikasi integral lipat 3 ya, bagaimana kita bisa menghitung eh, massa ya, massa dan apa namanya, mencari pusat massa ya. Mungkin langsung saja ke kelompok terakhir menyampaikan materi lebih dulu ya, nanti akan saya review. Oke, silakan kelompok 8 ya. Oke, silakan kelompok 8. Teman-temannya mencoba untuk silakan on cam menyimak dari kelompok 8. Oke, silakan. Saya izin share screen ya, Ibu. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Mesin. Di saya belum terlihat, mungkin ditunggu. Iya, belum terlihat, Sin. Udah, Sin. Makasih. Izin ambil alih, Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami kelompok 8 ingin menjelaskan terkait materi lanjutan dari kelompok 7, aplikasi integral IPA 3 untuk menghitung massa dan pusat massa. Boleh di next dulu, Sin, slide-nya. Oke, teman-teman, di sini ini adalah anggota kelompok 8, yaitu ada Zara Audina, ada Sahira Rajwana, ada Kadinda Indraswari, ada Rosita Catur, dan terakhir itu ada Kak Kirana. Boleh langsung di next. Nah, teman-teman, seperti yang udah ada di judulnya, jadi kita tuh lebih membahas tentang massa dan pusat massa pada aplikasi integral IPA 3 itu seperti apa. Sebetulnya betul kata Bu Dwi, dari kelompok yang kemarin juga udah sempat disinggung terkait perhitungan massa dan pusat massa pada integral IPA 3 itu seperti apa. Nah, mungkin ini kelompok kami akan lebih menjelaskan lagi dan juga menegaskan ulang bagaimana cara menghitungnya gitu agar teman-teman semua tidak lupa dan juga tidak keliru dalam perhitungan terkait integral IPA 3 ini. Nah, di sini di slide ini ada terkait materi dan juga rumus yang akan dijelaskan oleh Rosita. Pada Rosita, dipersilakan. Oke, kalau izin melanjutkan, mungkin untuk di slide ini teman-teman sudah mengetahui di pertemuan sebelumnya di mana untuk masanya sendiri persamaannya ada integral lipat 3 dari E di mana dari densitasnya yaitu rho X, Y, Z dikali dV. Kemudian di sini saya langsung ke contoh soalnya. Jadi nanti ada beberapa contoh soal untuk mencari massa. Kalau untuk ini adalah contoh soal koordinat kartesius, di mana soalnya adalah sebuah benda
Maaf, sebuah benda padat berada dalam kubus yang dibatasi oleh X dari 0 sampai 1, Y dari 0 sampai 1, dan Z dari 0 sampai 1 dengan fungsi kerapatannya atau densitasnya itu rho X, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z. Kemudian kita di sini disuruh menghitung masanya. Nah, dari persamaan yang sudah diberikan tadi, kita masukkan batas-batasnya ke dalam integralnya, eh, yaitu integral yang pertama dari 0 sampai 1, kemudian integral yang kedua dari 0 sampai 1, dan integral yang paling dalam dari 0 sampai 1. Kemudian untuk densitasnya yaitu kita masukkan X plus Y plus Z, kemudian dV-nya itu dx, dy, dz. Lalu, lalu untuk yang langkah selanjutnya kita integralkan dari 0 sampai 1, yaitu integralkan x, y, x plus y plus z dx. Jadi kita memperoleh x kuadrat per 2 plus xy plus xz dengan batas dari 0 sampai 1. Kemudian kita substitusikan, yaitu jadi 1 ke x. Karena ini 0, jadi kita nggak perlu hitung. Jadi hasilnya setengah plus y plus z. Kemudian kita integralkan lagi, yaitu integral dari 0 sampai dengan 1, setengah plus y plus z dy. Jadi hasilnya setengah y, 1/2 y plus y kuadrat per 2 plus yz dengan batas dari 0 sampai dengan 1. Nah, kita masukkan kembali satunya ke y, jadi memperoleh hasil setengah plus z. Kemudian yang terakhir kita integralkan integral yang paling luar dengan batasnya itu sama dari 0 sampai dengan 1, setengah plus z dz. Nah, ini setengah plus setengah kita tambahkan, jumlahkan jadi 1. Jadi integral dari 0 sampai 1 plus z dz. Kita integralkan jadi z plus z kuadrat per 2 dengan batas dari 0 sampai dengan 1. Kemudian kita masukkan 1 ke z-nya sehingga memperoleh 1 plus setengah, dan hasil akhirnya atau massa bendanya itu 3/2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Rosita yang sudah menjelaskan contoh soal terkait koordinat koordinat kartesius. Di sini tuh perhitungannya nggak ada yang beda ya teman-teman, sama kayak materi sebelum-sebelumnya. Boleh di next ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya ini ada pada di koordinat tabung yang akan dijelaskan oleh Sahira. Nah, Sahira ini juga nanti akan menjelaskan contoh soal untuk koordinat bola. Langsung Sahira boleh. Jadi contoh soal yang kedua ini ada contoh soal dalam koordinat tabung. Sebuah tiang silinder padat memiliki jari-jari 3 meter dan tinggi 10 meter. Jika kerapatan massa di setiap titik diberikan oleh rho x kuadrat plus y kuadrat, maka hitunglah massa tersebut. Jadi yang pertama kita konversi nih, yang x kuadrat plus y kuadrat itu kan bisa kita ganti jadi r kuadrat. Jadi kita batasnya kita integralin tuh terhadap yang koordinat tabung tersebut gitu. Terus di sini kan tulisannya jari-jari 3 meter ya, jadinya batas R-nya itu dari 0 sampai 3. Lalu kalau misalnya tabung itu kan kalau dilihat dari dari dua dimensi gitu kan, lingkarannya sempurna kan. Jadi tetanya itu eh, ya kalau dilihat dari dua dimensi itu satu lingkaran itu sudutnya jadi 0 sampai 2 pi. Lalu kan di sini tulisan tingginya itu 10 meter. Nah, jadi ZT itu dari 0 sampai 10 gitu. Nah, lalu kita kita masukin aja batas-batas yang tadi udah diketahui. Jadinya R kuadrat dikali, jangan lupa buat dikali sama Jacobiannya. Kan kalau kalau koordinat tabung tuh Jacobiannya R ya. Jadinya tambahin R di sini. Lalu R kuadrat dikali R. Jadi pangkatnya ditambah jadi R pangkat 3. Nah, R pangkat 3 ini kalau kan konstanta. Jadi kalau diintegralin terhadap Z, tinggal tambahin Z-nya gitu. Jadi R pangkat 3 dikali Z. Kita masukin batas atasnya 10, jadinya 10 R pangkat
3. Lalu 10 ini kan dia termasuk konstanta juga ya terhadap R. Jadinya 10-nya bisa kita keluarin. Lalu R pangkat 3-nya itu kalau diintegralin jadi R pangkat 4 per 4. Lalu kita masukin lagi 3 pangkat 4 itu kan 81. Jadi 81 per 4. Nah, karena 81 per 4 ini juga konstanta terhadap theta, jadi bisa kita keluarin lagi. Kita kaliin sama 10, jadi 810 per 4. Lalu jadinya yang di dalam integralnya kan 1 ya. Jadi kita kaliin, kita kaliin sama theta. Kita integralin terhadap theta, jadinya theta. Jadinya theta dengan batas atas 2pi, batas bawah 0, kita masukin aja batas atasnya di 2pi. Jadi 810 dikali sama 2pi, yaitu 1620 pi per 4. Atau kalau disederhanain jadi 405 pi. Boleh di slide. Lalu contoh soal selanjutnya ini ada dalam koordinat tabung. Jadi soalnya ada sebuah benda padat berjari-jari satu memiliki kerapatan yang berubah terhadap jarak dari pusat rho x kuadrat plus y kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Maka hitunglah massa benda tersebut. Jadi kita identifikasi lagi nih dalam koordinat bolanya. Karena ini berjari-jari satu, maka rho-nya ini dari 0 sampai 1. Lalu kalau bola kan dilihat dari eh, 2 dimensi, itu pasti lingkaran kan, lingkaran sempurna. Jadi sudut tetanya itu tuh dari 0 sampai 2pi, satu lingkaran. Nah, karena ini juga masih satu bola, nggak ada tulisan Z sama dengan 0 gitu, jadinya satu bola full, maka kan kalau sudut pi itu tuh mentok-mentoknya sampai pi doang kan, jadinya di sini dia maksimal pi-nya, jadi 0 sampai pi. Lalu x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ini kita bisa ganti dengan rho kuadrat sesuai sama persamaannya. Lalu kita masukin batas-batas tadi yang udah kita ketahui. Jangan lupa buat dikali. Iya, jangan lupa buat dikali Jacobiannya, yaitu rho kuadrat sin pi. Em, nah, rho kuadrat dikali rho kuadrat jadinya kan ditambah ya. Jadi rho 2 ditambah rho pangkat 2 ditambah 2 jadi rho pangkat 4. Nah, sini ini kan termasuk konstanta terhadap rho. Jadi bisa kita keluarin. Lalu rho pangkat 4 kita integralin terhadap rho itu jadi rho pangkat 5 per 5 dengan batas atas 1, batas bawah 0. Lalu batas atas satunya ini kita masukin jadinya 1/5. Jadi 1/5 sin pi. Nah, lalu kita karena 1/5 sin pi ini juga konstanta terhadap theta, jadi bisa kita keluarin jadi sisa 1. Lalu yang satu ini kita integralin terhadap theta, jadinya theta em, dengan batas atas 2pi, batas bawah 0. Lalu theta ini kita masukin batas atasnya 2pi, lalu dikali sama yang sin pi tersebut. Jadinya sin pi dikali 2pi sama dengan 2 2 pi sin pi. Lalu karena 2 pi ini tuh bisa konstanta jadi bisa dikeluarin. Jadi tinggal sisa sin pi. Nah, sin pi itu kalau diintegralin terapi kan negatif cos pi ya. Negatif cos pi. Lalu kita masukin nih ketika eh, negatif cos pi, negatif cos pi itu kan negatif 1 dikali negatif lagi jadi 1. Lalu sama juga dengan cos 0 itu kan 1 ya. Jadi negatif negatif 1 jadi plus 1. Jadi negatif plus 1 ditambah plus 1 sama dengan 2. Jadi 2 pi per 5 dikali 2 sama dengan 4 pi per 5. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih. Izin menegaskan lagi ya teman-teman, kalau misalkan kita tuh menghitung integral IPA 3 gitu pada koordinat tabung atau bola, itu kita jangan melupakan elemen yang dari materi kelompok 6 yang ada Jacobiannya. Jadi harus diikut sertakan seperti itu teman-teman. Boleh langsung di next.
Oke, teman-teman, jadi kalau tadi kita membicarakan tentang masa, selanjutnya kita akan membicarakan tentang lanjutan dari materi ini, yaitu pusat massa, di mana ini akan dijelaskan oleh Kak Dinda. Terlebih dahulu kepada Kak Dinda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pusat massa, di titik terletak di titik dengan MYZ atau momen pertama terhadap bidang YZ. Eh, di sini kita menggunakan variabel X untuk mencari momen pertama dari bidang YZ lalu di sini juga ada MXZ, yaitu momen pertama terhadap bidang XZ. MYZ itu sama dengan di mana E inter, integral lipat 3 X dengan kerapatan XYZ dV. Lalu MXZ atau momen pertama terhadap bintang XZ di sini sama kayak yang MYZ. Momen ini momen pertama pada bintang XZ, maka kita menggunakan variabel Y. Lalu di XY mencari momen pertama pada bidang XY, maka menggunakan variabel Z. Sehingga X bar sama dengan MYZ atau momen pertama dari benda padat tersebut terhadap bidang YZ dibagi massa. Kemudian Y bar sama dengan MXZ dibagi M, lalu Z bar sama dengan MXY dibagi M. Di sini ada contoh diketahui sebuah benda padat menempati balok dengan yang dibatasi oleh 0 dibatasi oleh X lebih kecil lebih besar daripada sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 1, dan Y lebih kecil sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 2. Dan Z lebih kecil sama dengan 0 dan Z lebih besar dari 0 dan Z lebih kecil dari 1. Dengan fungsi kerapatan rho X, Y, Z sama dengan 2X ditambah Y tambah Z. Lalu tentukan massa total dengan komponen pusat massa dari benda tersebut. Untuk langkah pertama itu menghitung massa total. Untuk menghitung massa total, kita integralkan fungsi kerapatan 2X ditambah Y ditambah Z terhadap seluruh volume balok. Karena ini kan benda 3 dimensi yang kita gunakan integral lipat 3. Langkah pertama, kita integral 2X tambah Y tambah Z terhadap Z dari 0 sampai 1. Hingga dari integrasi ini kita adalah 2XZ ditambah YZ ditambah Z pangkat 2 per 2. Lalu kita evaluasi dari Z sampai 0, Z sama dengan 0 hingga Z sama dengan 1. Ketika substitusikan kita peroleh 2X. Di 2X ditambah Y ditambah 1 per 2. Lalu selanjutnya kita integral hasil tersebut terhadap Y dari 0 sampai 2. Kita hitung integral dari 2X tambah Y tambah 1 per 2 terhadap Y yang menghasilkan 2XY ditambah 1 per 2 Y pangkat 2 per 2 ditambah 1 per 2 Y. Setelah memasukkan batas dari 0 hingga 2, diperoleh 4X tambah 2 ditambah 1, sehingga menjadi 4X tambah 3.
Terakhir kita integralkan ekspresi 4x tambah 3 terhadap x dari 0 hingga 1. Jadi hasil integral dari 4x adalah 2x pangkat 2 dan dari 3 adalah 3x. Ketika dievaluasi dari 0 hingga 1, kita mendapatkan batas dievaluasi batas bawah 0 yaitu batas atas 1, kita mendapatkan 2 tambah 3 sama dengan 5, maka massa total benda adalah 5. Next, selanjutnya. Lalu untuk selanjutnya itu mencari, sudah diketahui masanya, kita mencari pusat masanya. Nah, untuk mencari pusat massa, kita pertama-tama mencari pusat massa pada sumbu X bar dengan mengalihkan fungsi kerapatan X. Pertama, kita integralkan fungsi X dikali 2x tambah Y tambah Z terhadap Z dari 0 dari batas bawah 0 dan batas atas 1. Hasil integral ini juga adalah 2x kuadrat Z ditambah XYZ tambah 1 per 2 XZ kuadrat. Setelah dievaluasi dari batas bawah 0 sampai batas atas 1, kita perolehnya 2x kuadrat tambah XY tambah 1 per 2 X. Lalu selanjutnya kita integral hasil tersebut terhadap Y dari batas bawah 0 dan batas atasnya 2. Integral 2x kuadrat terhadap Y menjadi 2x kuadrat Y dari XY menjadi 1 per 2 Y kuadrat X, dan dari 1 per 2 X menjadi 1 per 2 XY. Setelah dievaluasi batas bawah 0 dan batas atasnya 2, diperoleh hasil 4x kuadrat tambah 2x tambah x. Lalu disederhanakan menjadi 4x kuadrat ditambah 3x. Kemudian kita integralkan 4x kuadrat tambah 3x terhadap x dari batas bawah 0, batas atas 1. Integral 4x kuadrat adalah 4 per 3x pangkat 3, dan dari 3x adalah 3 per 2 x pangkat 2. Setelah masukkan batas dari 0, batas bawah 0 dan batas atas 1, kita mendapatkan 4 per 3 ditambah 3 per 2 sama dengan 17 per 6. Sehingga kita bagi dengan massa total 5, sehingga diperoleh X bar sama dengan 17 per 30. Next, selanjutnya. Oh iya, yang komponen komponennya Y bar dihitung mengalihkan fungsi kerapatan dengan Y. Lalu pertama-tama kita integralkan fungsi Y 2x tambah Y, fungsi Y dikali 2x tambah Y tambah Z terhadap Z dari batas bawah 0 dan batas atas 1. Hasil integralnya adalah 2x YZ ditambah Y pangkat 2Z ditambah 1 per 2 YZ pangkat 2. Ketika dievaluasi dari 0, batas bawah 0 dan batas atas 1 menjadi 2x tambah Y pangkat 2 ditambah 1 per 2 Y. Lalu kita integral terhadap Y dari lalu kita integralkan terhadap Y dari 0 sampai dari batas bawah 0 dan batas atas 2, yaitu integral dari 2x
Y menjadi X Y kuadrat, dan dari Y kuadrat menjadi Y pangkat 3 bagi 3 per 3, dan dari 1/2 Y menjadi 1/4 Y pangkat 2. Setelah disubstitusikan dari batas bawah 0 dan batas atas 2, kita mendapatkan hasil 4X tambah 8/3 tambah 1, atau disenangkan menjadi 4X ditambah 11/3. Langkah terakhir, kita integralkan hasil tersebut terhadap X dari batas bawah 0 sampai batas atas 1. Integral dari 4X menjadi 2X kuadrat, dan dari 11/3 menjadi 11/3X. Setelah evaluasi, kita peroleh 2 ditambah 11/3 sama dengan 17/3. Lalu kita bagi dengan massa 5, sehingga komponen pusat massa pada sumbu min Y sumbu Y adalah dengan 17/15. Next, selanjutnya. Setelah ini, terima kasih sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, izin mempertegas ulang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau mencari nilai pusat massa, kita tuh harus mengetahui dulu nilai dari massanya itu sendiri kayak gitu. Boleh langsung di next slide scene untuk soal yang kedua. Ini bakal dibahas sama Kak Kirana teman-teman. Untuk Kak Kirana, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh 2. Soalnya itu tentukanlah pusat massa benda solid E yang dibatasi silinder parabolik X sama dengan Y kuadrat dan bidang X sama dengan Z, Z sama dengan 0, dan X sama dengan 1, di mana E memiliki densitas konstan. Dan dengan definisi daerah E, yaitu E sama dengan himpunan X, Y, Z, di mana Y-nya itu lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari sama dengan 1. Kemudian X-nya itu lebih dari sama dengan Y kuadrat dan kurang dari sama dengan 1. Z-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan X. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita harus cari dulu nilai masanya. Nah, di sini kan kita dari awal sudah diketahui bahwa E-nya itu konstan. Maka, rho X, Y, Z atau densitasnya itu sama dengan rho juga. Nah, dari definisi daerah E yang pada soal tadi, itu bisa kita peroleh M sama dengan integral lipat 3E rho dV sama dengan integral lipat 3 dengan batas bawah min 1 sampai 1, batas bawah Y kuadrat sampai 1, dan batas bawah 0 sampai X, rho dz, dx, dy. Sini batas-batasnya bisa kita lihat ya dari definisi daerah yang tadi. Nah, kemudian di sini nilai rho-nya itu kita integralkan terhadap dz dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya x. Nah, kalau di sini kan kita nggak ada nilai z-nya ya. Di situ adanya rho doang. Anggaplah di situ ada 1. Nah, satunya itu kita integralin dengan dz. 1 diintegralin jadi dengan dz terhadap dz maksudnya, itu jadi z. Nah, z-nya itu kita substitusikan dengan batasnya. Batas atasnya X, berarti kan jadi X dikurang batas bawahnya 0. Jadi kan X kurang 0, berarti di sini nilainya jadi rho X. Nah,
Dari sini kita bisa lihat nilai rho-nya itu bisa kita pindahin ke depan. Jadi rho integral lipat 2 dengan batas bawah min 1 sampai 1 dan y kuadrat sampai 1. X, dx, dy. Kemudian di sini nilai x-nya kita integralin lagi terhadap dx. Batasnya, batas bawahnya y kuadrat, kemudian batas atasnya 1. Nah, kita integralin, berarti x diintegralin terhadap dx menjadi x kuadrat per 2. Batas bawahnya y kuadrat, batas atasnya 1. Ini tinggal kita substitusiin aja. Berarti kan batas atas 1 disubstitusiin. Berarti 1 kuadrat per 2. Jadi 1 per 2 dikurangi. Y kuadrat kita substitusiin ke nilai x-nya. Jadi y kuadrat jadi y pangkat 4 per 2. Berarti kan nilainya jadi 1 per 2 dikurangi y pangkat 4 per 2. Bisa di next. Nah, lanjut. Nah, setelah kita dapat nilainya, di sini kan kita bisa lihat 1 per 2 dikurangi y pangkat 4 per 2. Itu bisa kita ubah juga kan bentuknya jadi 1 per 2 dikali dalam kurung 1 min y pangkat 4. Nah, berarti 1 per 2-nya itu bisa kita pindahin ke depan. Dikalikan dengan rho. Jadi rho per 2. Nah, kemudian rho per 2 dikalikan dengan integral dengan batas bawah min 1 sampai 1. 1 min y pangkat 4 dy. Nah, 1 min y pangkat 4-nya itu kita integralkan lagi terhadap dy dengan batas bawah min 1 sampai 1. Berarti kita integralkan menjadi y min y pangkat 5 per 5. Batas bawahnya min 1, batas atasnya 1. Kita substitusikan, dapat hasilnya itu jadi 8 per 5. Kita kalikan dengan rho per 2 yang ada di depan. Nah, kita dapat hasilnya itu jadi 4 rho per 5. Nah, ini baru masanya. Yang ditanya pada soal itu pusat masanya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari nilai M. M besar. M besar ini momen. Nah, yang pertama itu kita cari dulu momen terhadap bidang YZ. Kan tadi di sebelumnya udah dijelasin ada 3 ya, terhadap YZ, terhadap XY, dan terhadap XZ. Nah, kita cari dulu yang YZ-nya. Berarti MYZ sama dengan integral lipat 3E X rho dV. Sini tinggal kita masukin batas-batasnya kayak sebelumnya. Jadi integral lipat 3 dari batas min 1 sampai 1, Y kuadrat sampai 1, dan 0 sampai X, X rho DZ, DX, DY. Sama kayak sebelumnya, ini tinggal kita X rho-nya itu kita integralin terhadap DZ dahulu, batasnya 0 sampai X, kita dapat, oh ini rho-nya bisa kita keluarin dulu ya, sama kayak yang tadi, kita keluarin dulu, terus yang kita integralin terhadap DZ itu nilai X-nya. Kita dapat, berarti kan nilai X-nya itu X dikalikan dengan X min 0. Kenapa di sini X min 0? Karena kita substitusi batasnya. Batas atasnya X, batas bawahnya 0. Jadi kan X min 0. Kita kalikan, jadi hasilnya itu X kuadrat. Nah, jadi rho dikalikan dengan integral lipat 2 dari dengan batas bawah min 1 sampai 1. Dan Y batas bawah Y kuadrat sampai 1, X kuadrat dx, dy. Nah, di sini kita lanjut lagi, X kuadratnya kita integralkan terhadap dx. Batasnya itu batas bawah Y kuadrat dan batas atasnya 1. Nah, X kuadrat kita integralkan, jadi X pangkat 3 per 3. Kemudian kita substitusi batas bawah dan batas atasnya. Jadi, hasilnya itu 1 per 3 min Y pangkat 6 per 3. Nah, dari sini, sama kayak sebelumnya, sini kan ada per 3 ya. Kita bisa keluarin tuh yang per 3-nya itu jadi 1 per 3 dikalikan dengan 1 min Y pangkat 6. Kemudian 1 per 3-nya kita pindahin keluar. Jadi rho per 3 dikalikan dengan integral dari batas 1 sampai 1, 1 min Y pangkat 6 dy. Nah, di sini kita integralkan lagi 1 min Y pangkat 6 itu dengan dy. Batasnya itu dari min 1 sampai 1.
Nah, kalau di sini saya pakai, kita pecah dulu. Yang satu kita integralin sendiri, yang Y pangkat 6-nya kita integralin sendiri. Ini ada di sifat juga ya. Kemudian kita dapat itu nilainya rho per 3 dikalikan dengan hasil integralnya itu 2 min hasil integral dari Y pangkat 6 itu 2 per 7. Kemudian kita samakan penyebutnya, kita kurangkan, itu hasilnya jadi 12 per 7. Kemudian dikalikan dengan rho per 3 yang ada di depan tadi. Hasilnya jadi 4 rho per 7. Ini untuk momen terhadap bidang YZ. Bisa di next. Nah, selanjutnya yang terhadap XY. Cari lagi caranya sama kayak tadi, cuman kita bisa lihat di dalamnya situ konstantanya variabelnya kita pakai Z. Yang sebelumnya kan kita pakainya X ya, karena yang dicari itu YZ. Nah, sekarang yang dicari X ya, yang kita pakai itu Z. Nah, kita masukin lagi batas-batasnya dari integral lipat 3 itu. Kemudian Z rho, dz, dx, dy. Rho-nya bisa kita keluarin lagi. Kemudian kita integralkan nilai z-nya terhadap dz. Batasnya 0 sampai x. Di sini kita dapat integral dari z itu z kuadrat per 2. Kita masukin batasnya, substitusi. Oh, ini kita keluarin dulu. Ini kan ada... Oh, nggak, kita substitusi aja langsung karena bawahnya 0. Berarti kan jadi x kuadrat per 2. X kuadrat per 2 itu 1 per 2 dikali X kuadrat. Nah, 1 per 2-nya bisa kita pindahin ke depan lagi, dikalikan dengan rho. Jadi rho per 2. Nah, kita dapat hasilnya berarti sisanya, karena 1 per 2-nya udah dikeluarin, sisa yang di dalam itu ada X kuadratnya. Nah, jadi rho per 2 dikalikan dengan integral lipat 2 dengan batas bawah min 1 sampai 1 dan Y kuadrat sampai 1, X kuadrat dx dy. Kita integralkan nilai X kuadratnya terhadap dx. Sini kita dapat nilainya jadi 1 per 3 min Y pangkat 6 per 3 dy. Jangan lupa di depannya ada rho per 2. Nah, di sini juga sama, ini kan 1 per 3 dikalikan dengan 1 min Y pangkat 6 ya. Kita keluarin gitu nilai 1 per 3-nya. Nah, 1 per 3-nya bisa kita taruh di depan lagi bareng rho, kita kalikan. Berarti kan 1 per 3 dikali rho per 2, jadinya rho per 6. Nah, sisa yang di dalam itu berarti tinggal 1 min Y pangkat 6. Nah, sini berarti rho per 6 dikalikan dengan integral dengan batas bawah 1 min Y pangkat 6 dy. Kita integralkan terhadap dy. Batasnya itu min 1 sampai 1. Sebenarnya kalau misalkan kita perhatiin soal yang ini, dari bagian di bagian yang itu, yang integral 1 min Y pangkat 6 dy diintegralkan terhadap min 1 sampai 1, itu sama kayak yang sebelumnya. Berarti kita langsung aja hasilnya itu 12 per 7 dikalikan dengan rho per 6. Berarti kita dapat jadi 2 rho per 7 nilai MXY-nya. Kemudian kita cari MXZ. Kenapa di sini langsung 0? MXZ sama dengan 0. Coba kita balik ke soalnya dulu. Boleh minta tolong balik ke soalnya? Ke soal yang pertama, yang contoh 2. Nah, ini soalnya bisa kita lihat pada soal itu Z sama dengan 0. Kemudian X sama dengan Z. Otomatis X-nya itu juga sama dengan 0. Kalau misalkan kita hitung pakai rumus juga, nanti itu hasilnya
kan sama dengan 0 karena dua-duanya itu udah 0. Nah, bisa balik lagi ke slide yang tadi. Nah, kemudian karena kita udah dapat nilai M X, Y, X, Z, dan M, Y, Z, itu kita langsung ke langkah ketiga, yaitu mencari pusat masanya, yaitu X bar, Y bar, dan Z bar. Nah, cara mencari itu berarti kan yang tadi M, Y, Z, untuk mencari X bar, kita pakai M, Y, Z per M atau massa, M kecil itu massa. Kemudian untuk Y barnya kita cari M, X, Z per massa, dan Z barnya itu M, X, Y per massa. Nah, untuk X barnya, di sini kan kita udah dapat tadi sebelumnya MYZT itu 4 row per 7. Kemudian dibagi dengan massa. Massanya juga kita udah dapat nilainya itu 4 row per 5. Ini tinggal kita coret aja. Berarti kita dapat nilainya itu X barnya 5 per 7. Kemudian untuk Y barnya, berarti kan di sini kalau kita langsung pakai rumus ya, itu MXZ per massa. Nah, MXZ kita dapat 0. Massanya tadi 4 row per 5. Nah, karena atasnya udah 0, itu kan otomatis kalau dibagi berapapun hasil akan tetap 0 ya. Berarti kalau udah kayak gini, langsung 0 aja. Nah, untuk Z barnya, MXY-nya kita dapat tadi 2 row per 7, kita bagi dengan masanya 4 row per 5. Ini kita coret 2 row dengan 4 row, sisanya 2. Nah, kita untuk mempermudah kita tulis lagi, jadi 1 per 7 dikali 5 per 2. Di sini hasilnya jadi 5 per 14. Nah, karena kita udah dapat nilai X bar, Y bar, dan Z bar, nah berarti jadi pusat massa dari benda solid E itu adalah X bar, Y bar, Z bar sama dengan 5 per 7, 0, 5 per 14. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak, Kak Kirana. Izin untuk menegaskan secara ulang lagi ya teman-teman. Kalau misalkan nih kita mau pusat massa, kita harus mencari tahu terlebih dahulu nilai massanya gitu. Kemudian baru kita mencari pusat massa menggunakan rumus X bar, Y bar, dan juga Z bar yang udah tadi dijelaskan sama Kak Kirana dan juga Kak Dinda. Dan jangan lupa nanti setiap rumus yang X bar, Y bar, Z bar itu kan ada 1/M dikali dengan integral lipat 3 dari rumus yang eh, X bar itu. Nah, nanti ntar dikali sama nilai masanya gitu. Itu jangan lupa. Jadi sebelum mencari nilai pusat massa, kita harus tahu dulu nilai masanya itu. Mungkin itu aja teman-teman yang saya bisa tegaskan secara ulang lagi agar tidak ada kesalahan dalam perhitungan teman-teman untuk mencari massa dan juga pusat massa. Boleh di next ke slide sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kelompok 8 menjelaskan nih tentang aplikasi integral IPA 3 terkait massa dan pusat massa. Ini lebih kayak ke penegasan ulang lagi ya teman-teman, karena sebelumnya itu kan sudah sempat dijelaskan gitu kan eh, terkait massa dan pusat massa gitu. Di integral lipat 2 juga sudah ada gitu kan cara menghitung massa dan nilai pusat massa. Di sini lebih ditegaskan gitu kayak gimana cara menghitung dalam koordinat kartesius, koordinat tabung, dan juga koordinat bola. Nah, sebelum ke latihan soal, Bu Dwi, apakah ada yang ingin ditambahkan atau semacamnya seperti itu, Ibu? Baik, terima kasih Zahra. Mungkin saya pikir sudah cukup ya, maksudnya sudah karena ini juga tambahan kemarin sudah pernah dibahas, jadi mungkin langsung ke latihan soal saja. Soalnya ada berapa, Zahra? Kita bikin soalnya itu 2, Ibu. Ya nggak apa-apa, silakan 2. Nanti setelah itu saya yang ini nambahin ya. Oke. Em, nah,
Ini sistemnya cepet-cepetan dulu ya teman-teman. Jadi yang raise hand, terus nanti saya kasih waktu nih untuk menjawab soalnya, baru teman-teman share screen jawabannya, kayak gitu. Nah, langsung aja sih Terus, untuk ya, silakan soal teman-temannya ini nomor. tolong dikerjakan ya soalnya dari Zara dan teman tim. Nah, eh, nomor satu, ini teman-teman saya baca dulu soalnya. Jadi ada sebuah benda padat menempati ruang balok yang dimana dibatasi oleh bidang-bidang X sama dengan 0 sampai, ini sampai ya teman-teman typo, X sama dengan 1, terus Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 1. Nah, di mana benda ini memiliki kepadatan densitasnya itu mengikuti fungsi X, Y, Z sama dengan X plus Z, X plus Y, sorry. Yang ditanya itu adalah hitunglah nilai massa oleh sebuah benda pada tersebut. Nah, ini karena ini menghitung nilai massa saja, mungkin 2 sampai 3 menit itu cukup ya teman-teman. Nah, sebelum itu boleh teman-teman kerjakan dulu nanti dalam waktu 2 sampai 3 menit. 3 menit deh, 3 menit. Saya bakal membantu untuk raise hand gitu, teman-teman. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Itu Adinda udah raise hand, Zara. Iya, Ibu. Oke, karena Dinda udah raise hand, boleh jadi langsung di share screen jawabannya. Di stop share dulu, Sin tolong biar Dinda share. Picture gitu. Sebentar Era mau foto dulu. Oh iya iya, boleh boleh.
Isi ini share screen ya. Iya, silakan Din. Apakah udah terlihat? Belum Din. Mau dibantu untuk share screen? Ah, udah kan. Oke, baik. Izin menjelaskan ya. Jadi tadi kan diketahui di soal itu ada batasnya X dengan batas 0 sampai 1, Y dengan batas 0 sampai 1, dan Z dengan batas 0 sampai 1. Nah, fungsi identitasnya itu X plus Y. Jadi untuk mencari masa totalnya, integral lipat 3 dengan dikali dengan fungsi identitas. Nah, integral lipat 3 dengan batas 0 sampai 1, 0 sampai 1, dan 0 sampai 1, X plus Y, dz, dy, dx. Yang pertama itu kita integralkan terhadap Z yang menghasilkan XZ plus YZ, lalu disubstitusikan satunya yang menghasilkan X plus Y, lalu kita integralkan lagi terhadap Y yang menghasilkan XY plus Y kuadrat per 2, lalu disubstitusikan satunya yang menghasilkan X plus setengah. Lalu kita integralkan terakhir terhadap X yang menghasilkan X kuadrat per 2 ditambah setengah X. Lalu disubstitusikan satunya jadi setengah plus setengah yang menghasilkan 1. Jadi masa totalnya 1. Apakah benar? Ya, udah benar Lin jawabannya. Terima kasih. Oke, makasih Zara. Ya, sama-sama. Boleh di-share screen lagi sih? Apakah sudah terlihat, Ra? Belum sih, belum terlihat screen ya. Oke, ke pembahasan aja. Nomor sebelumnya, Tin. Nomor sebelumnya. Nah, oke, yang dibilang sama, yang dikerjakan sama Adinda itu udah benar ya. Jadi, kita batasnya kan tadi udah diketahui ya teman-teman. Di mana X-nya itu dari 0 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 1, Z-nya itu dari 0 sampai 1. Kebetulan sama batasnya. Nah, terus fungsi densitasnya itu udah kita ketahui juga di mana X plus Y, ya kan? Nah, ini kita turunkan terhadap dx, dy, dz. Kursornya di ituin sini yang dx, dy, dz. Nah, ini pertama kita integral yang di dalam terlebih dulu nih, teman-teman. Yang dari 0 sampai 1, X plus Y, dx. Nah, itu kan jadinya 1/2 X kuadrat ya kan. Si X ini kita integralkan jadi setengah X kuadrat, terus yang Y-nya ini jadinya XY. Nah, kita masukin tuh batasnya. Kan batasnya dari 0 sampai 1. Berarti kita fokus aja di batas yang 1. Karena batas yang 0 ya, nanti kan hasilnya jadi 0 kan. Nah, jadinya 1/2 dikali 1 kuadrat ditambah 1 dikali Y. Karena kan di sini kan integral kan terhadap Y kan. Berarti dimasukinnya ke, sorry, integralnya terhadap X, jadi dimasukin ke Y. Ke X, bukan ke Y. Jadinya setengah plus Y. Nah, habis itu kita integralkan lagi di
yang selanjutnya yang di mana DY. Jadi integral dengan batas 0 sampai 1 per 2 plus Y DY. Nah, eh, setengah ini kita integral terhadap DY kan jadi setengah Y. Terus ditambah 1/2 Y kuadrat. Si Y ini kita integralkan. Terus masukin tuh batasnya. Kan kebetulan sama kan dari 0 sampai 1. Nah, berarti kita masukin setengah dikali 1 ditambah setengah dikali 1 kuadrat. Lagi, di sini yang 0 itu nggak dihitung karena hasilnya tetap 0, jadi kita abaikan aja. Jadi kan hasilnya itu sama dengan setengah ditambah setengah. Nah, setengah tambah setengah ini kan itu hasilnya adalah 1 ya teman-teman. Dimana 2/2 sama dengan 1. Nah, habis itu kita integralkan lagi di bagian yang paling luar, yaitu dz. Nah, dimana batasnya itu 0 sampai 1. Integral dengan batas 0 sampai 1 dari 1 dz. Nah, 1 dz itu tuh kita integralkan terhadap si z, dz jadinya z kan. Nah, z ini kita masukkan tuh batasnya 0 sampai 1 yaitu 1 kan. Karena yang 0 ini hasilnya dia tetap 0. Jadi nilai masanya dari soal nomor 1 itu adalah 1. Benar, Dinda. Terima kasih sudah menjawab. Boleh di nextin ke soal nomor kedua. Oke, ini aduh, soal nomor 2 ya teman-teman. Saya baca terlebih dahulu. Sebuah benda padat homogen, massa jenisnya itu rho sama dengan konstan, berbentuk setengah bola penuh, berjari-jari dua, terletak di atas bidang Z sama dengan 0, dengan massa itu sama dengan 16 pi per 3. Kemudian hitunglah pusat massanya. Nah, di sini massanya itu udah diketahui nih, teman-teman, 16 pi per 3. Terus ada beberapa clue ya, di situ ada setengah bola penuh, ada benda padat yang homogen, kayak gitu. Nah, ini saya kasih waktu eh, 3 sampai 4 menit ya, teman-teman. Cukup 3 menit ya, 3 menit mungkin cukup untuk menjawab soal ini. Karena nilai massanya sudah diketahui nih. Oke, boleh teman-teman dikerjakan terlebih dahulu. Terima kasih.
Oke, udah ada yang ngerasain nih, Afifah. Boleh langsung Afifah untuk menjelaskan dan juga memaparkan. Sebentar ya, Zak. Iya, iya, aman. Nah, silakan Afifah. Aku udah makan sih. Oke, jadi di soal nomor 2 ini kan diketahui bahwa sebuah benda homogen massa dan rho sama dengan konstan. Terus bentuk setengah bola penuh berjari-jari dua terletak di atas bidang Z sama dengan 0 dengan massa 16 pi per 3. Kemudian hitung pusat massanya. Nah, diketahui jari-jarinya itu sama dengan 2, kemudian Z sama dengan 0. Di mana Z ini tuh lebih besar sama dengan 0. Terus kita ketahui kalau misalnya si X bar sama Y bar itu sama dengan 0. Kita tinggal cari si Z barnya. Terus tadi kita udah ketahui kalau masanya itu sama dengan 16 pi per 3. Jadi kita cari pusat masanya si Z row aja. Dimulai dari Z row sama dengan 1 per M, integral lipat 3 si Z row dp. Terus kita ketahui kalau si X itu sama dengan R sin theta cos Pi. Terus Y sama dengan R sin theta sin Pi. Terus Z sama dengan R cos theta. Terus diketahui bahwa dp-nya R pangkat 2 sin theta dr dr d theta sama dp. Terus didapat dari itu 0,2, tetanya itu 0, pi per 2, terus ya tetanya 0, pi per 2, terus di pi-nya itu 0,2 pi. Terus kita masukkan ke integralnya, ke integral lipat tiganya. Diketahui yang paling keluar itu 0 sampai 2, terus 0 sampai pi per 2, sama yang paling dalam itu 0,2 pi. Jadi kita hitungin dari yang dp itu sama dengan didapat 2 pi, terus masuk ke integral 0 sampai pi per 2 cos theta sin theta d theta itu sama dengan didapat akhirnya sama dengan setengah. Terus masuk ke integral terakhir di mana 0 sampai 2 R pangkat 3 dr itu didapat hasil akhirnya yakni 4. Kemudian dicari dv-nya itu sama dengan d pi dikali 1/2 dikali 4, dapat hasilnya adalah 4 pi. Terus dicari si pusat massa dari Z bar yang itu sama dengan 1 per M integral lipat 3 Z rho dp. Jadi itu tinggal kita kali aja 1 per 16 pi per 3 dikali 4 pi. Terus hasil akhirnya didapat 3 per 4. Jadi pusat massa dari X bar, Y bar, sama X bar itu 0,3 per 4. Itu nggak Zara? Oke, terima kasih Afifah. Boleh stop share dulu, saya jelasin. Betul jawabannya 0,0,34. Share screen ulang sih ke pembahasannya ya. Langsung. Oke, sebentar. Ya, di situ di soal sebelumnya itu kan ada clue ya tadi udah saya bilang ya di mana itu benda padat tuh homogen, nah sejenisnya itu rho-nya itu konstan, terus di mana dia berbentuk setengah bola penuh, ya kan dia berjari-jari dua. Nah, di sini artinya itu x sama dengan y-nya itu x sama dengan y sama dengan 0, berarti nilai x sama y-nya itu adalah 0 karena dia tuh simetris gitu dan dia berbentuk setengah bola penuh gitu loh guys. Gitu. Nah, berarti kita tuh gak usah menghitung si X bar dan Y barnya, kita tinggal menghitung si Z barnya aja gitu. Nah, untuk menghitung nilai massa gitu ya pada integral lipat 3, terutama pada koordinat bola, itu tuh teman-teman perlu mengingat gitu elemen-elemen yang sudah diterangkan sama kelompok 6, dimana kalau misalkan X bar itu,
elemen X itu kita pakainya rho, sin pi, cos theta. Terus Y-nya itu pakai rho, sin pi, sin theta. Dan Z-nya itu pakai rho, cos theta. Nah, di sini ya, aduh, batasnya itu, batas rho-nya itu 0, dari 0 sampai dengan 2. Karena, eh wait, sebentar. Oh, oke, karena rho itu adalah jarak dari pusat ke titik itu, ke jari-jari itu. Nah, kalau theta itu dia tuh kayak sudut melingkar gitu loh guys, sudut yang memutari arena bidang XY gitu. Makanya karena dia tuh setengah bola, satu, soalnya tadi hmm, setengah bola penuh ya, penuh berarti dia tuh memutari bidang X-nya itu secara penuh gitu. Makanya tetanya itu batasnya itu ya dari rentang 0 sampai dengan 2 pi. Nah, untuk batas pi-nya itu tuh dia sudut dari si Z, ya, si bidang itu, si bangun itu kan berbentuk setengah bola ya. Nah, berarti bangunnya itu apa namanya, batasnya itu dari 0 sampai dengan pi per 2. Karena dia tuh berbentuk setengah bola, makanya batasnya itu dari 0, pi-nya itu dari 0 sampai dengan pi per 2. Nah, kayak gitu untuk menginterpretasikan terkait batas-batasnya pada koordinat bola. Nah, selanjutnya kita dapat kan batasnya ya kan, di mana rho itu dari 0 sampai dengan 2, terus theta itu dari 0 sampai dengan 2 pi, dan pi itu dari 0 sampai dengan pi per 2. Nah, langsung kita masukkan tuh ke dalam integral lipat tiganya. Nah, di sini kan pakainya massa Z kan, Z bar gitu. Nah, ingat masukin elemen Z tadi yang udah saya bilang. Nah, elemen Z ini sih tolong di kursornya di rho cos pi deh. Nah, rho cos pi di situ itu tuh adalah elemen elemen massa dari si Z itu, teman-teman. Jadi kalau menghitung itu jangan dilupakan ya kan elemennya. Terus selanjutnya itu dikali dengan rho kuadrat sin pi. Rho kuadrat sin pi dpi, sorry, d rho, dpi, d theta. Ini tuh di kelompok 6 ya udah dijelaskan itu adalah elemen dari yang didapat rho pangkat 3, terus ada cos pi, sin pi, ya rho pangkat 3, cos pi, sin pi, d rho, dpi, d theta. Mohon maaf teman-teman, apakah suara saya masih jelas? Tadi ada bacaan koneksi saya tidak stabil soalnya. Sekarang jelas. Oke, oke. Jadi itu ya teman-teman, saya ulang lagi. Jadi karena dia nyarinya Z bar, ya kan, dia harus uh, ikut nih elemen massa si Z-nya, yaitu rho cos pi. Nah, pi kuadrat sin pi d theta, dpi d rho dpi d theta, itu elemen yang didapat dari yang perhitungan Jacobian, yang di kelompok 6 udah jelasin tuh teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kan rho dikali rho kuadrat, jadinya rho pangkat 3. Cos pi, sin pi, d rho, d pi, d theta. Kita integralkan dulu nih yang batas 0 sampai 2-nya terhadap rho-nya. Karena batas 0 sampai 2 itu kan punya si rho kan. Makanya kita integralkan jadinya rho-nya itu jadi rho pangkat 4 per 4. Nah, ini langsung kita masukkan nih teman-teman. Eh, dua ini ke dalam row. Jadi kan 2 pangkat 4 itu kan 16. 16 dibagi 4 itu dapatnya 4. Ya kan jadinya kan cos pi sin pi 4 dpi d theta. Nah, karena 4 tuh konstanta kita keluarin aja gitu kan. Jadinya seperti yang ditunjuk sama Osin tuh di kursornya. Terus abis itu kita mengintegralkan lagi dong yang batas kedua tuh yang 0 dari 0 sampai dengan pi per 2. Nah, di sini kan ada cos pi sin pi. Ini kan perkaliannya, teman-teman. Ini kita bisa misalkan salah satunya. Kita misalkan si cosnya. Nilai cosnya ini kita misalkan sebagai U. Maka turunan dari cos itu kan min sin ya. Berarti min sin pi dpi. Nah, terus abis itu dp-nya, maka dp-nya itu ya jadinya min du per sin pi kan. Du per sin pi. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis ulang, cos pi sin pi, cosnya itu sebagai U, dikali sin pi, ya kan, sin pi, terus dp
DP-nya tadi apa kita misalkan. Jadi kan min DU per min DU per sin pi ya kan. Nah, di sini kan bisa dibagi kan teman-teman jadi U dikali sin pi per min sin pi. Itu jadinya min U DU, min U DU. Jadi di next slide lah Sin. Tolong lanjutannya. Nah, jadi tadi kan hasilnya kan min U gitu Pak. Sebentar. Jadinya tadi yang ini kenapa didapat min 4 ya kan itu tadi yang udah kita dapatkan kan jadinya U dikali sin pi per min sin pi itu kan kita bisa silang gitu kan bisa coret gitu maksudnya jadinya kan sisa U per min 1 gitu jadinya kan min U d U d theta nah makanya itu minnya itu kita masukkan aja ke konstantanya jadinya min 4 terus integral yang terakhir nih. Iya, iya, benar. Kita masukkan dulu. Sorry, sorry teman-teman. Jadinya kan, jadinya U kuadrat min 2 itu didapat dari yang tadi kan sisanya U kan. Yang tadi kan harusnya min U. Nah, minnya itu saya keluarkan. Jadinya kan sisanya U kan. Nah, baru tuh diintegralkan. Jadinya 1/2 U pangkat 2 atau U kuadrat per 2. Nah, baru dimasukkan nih teman-teman batasnya tadi yang pi per 2 sama 0. Nah, U-nya tadi kita kan misalkan apa? Misalkan sebagai cos kan. Maka di sini tulisnya cos kuadrat kursornya sin cos kuadrat pi per 2 ya kan. Nah, baru kita masukkan nih si nilai pi per 2 ya kan batasnya ke dalam yang bentuk cos kuadrat pi per 2 ini. Nah, terus didapatlah hasilnya jadi 0 - 1. Itu karena kan cos kuadrat 0 itu hasilnya 1 kan. Terus cos kuadrat pi per 2 kan 90 itu hasilnya adalah 0. Berarti 0 - 1/2. Jadinya min 1/2. Nah, udah habis itu kita integralkan ke yang ruang terakhir, yaitu yang di theta. Berarti min 4, terus habis itu batas terluarnya kan dari 0 sampai 2 pi, ya kan? Terus min 1/2 di theta. Terus habis itu kita lanjut ke bagian yang sampingnya itu. Terus sama dengan min 4 terus jadinya min 1/2 theta karena kan diintegralkan terhadap di theta. Habis itu tinggal dimasukkan batasnya. Karena 0 ini tuh jadinya tetap 0 ya teman-teman. Jadi kita pakai yang 2pi aja. Jadinya min 4 terus dikali dengan min 1/2 dikali 2pi. Nah, itu jadinya adalah min 4. Sorry min 4. Jadinya adalah 4pi. Nah, terus kita mau nyari nih titik Z-nya. Z barnya itu jadinya 4 pi per 16 pi per 3. 16 pi per 3 kan dari masanya kan yang udah diketahui. Berarti sama dengan 4 pi dikali 3 per 16. 3-nya ini kita kali. Jadi kali gitu. Sama dengan 3 per 4. Iya, 3/4. Nah, jadi nilai pusat masanya itu X bar, Y bar, Z bar itu 0,3/4 karena yang X bar sama Y barnya itu kan konstan kan. Jadi nilainya itu 0,0. Simetri dia. Makanya nilai titik pusat masanya itu 0,0,3/4. Seperti itu teman-teman. Jadi jawaban Afifah udah benar terkait titik-titiknya. Terima kasih Afifah. Mungkin next slide lagi sih. Oke, teman-teman, segitu saja penjelasan dari kelompok 8 terkait aplikasi integral lipat 3 untuk menghitung massa dan juga pusat massa. Pada Bu Dwi mungkin ada yang ingin ditambahkan lebih lanjut terkait materi atau hal lainnya. Oke, terima kasih Zahra ya, kelompok 8. Sudah bagus ya contoh-contoh soal yang diberikan juga. Dan saya rasa juga cukup jelas ya teman-teman. Jadi saya rasa untuk materi-materi UAS ya teman-teman. Jadi mungkin materinya yang apa yang sudah dibahas dari masing-masing kelompok ya. Jadi
Mulai dari eh, apa namanya? Bentar. Dari integral lipat 2 ya dan integral lipat 3. Kemudian integral lipat 2 ya yang sudah kita pelajari itu dalam koordinat kartesius, dalam koordinat polar, kemudian aplikasi integral lipat 2 ya, volume benda beja, luas permukaan, massa, pusat massa ya. Kemudian integral lipat 3 ya juga sama, di sini ada tambahannya dalam koordinat tabung, koordinat bola ya, dan aplikasinya. Jadi itu untuk materi UAS. Jadi enggak dari sebelum UTS, tetapi setelah UTS. Jadi saya rasa kalau kalian mempelajari kembali ya, latihan soal kembali apa yang sudah kemarin dipelajari, saya kira tidak menjadi masalah ya. Maksudnya enggak kesusahan. Kemudian di dalam UAS nanti itu sifatnya adalah close book ya, close book. Jadi teman-teman nggak membawa catatan, tapi nanti diberikan semacam rumus ya, semacam rumus apa namanya di bawahnya ya untuk membantu dalam mengerjakan. Jadi apa namanya ada bantuan ini seperti ini contohnya misalnya integral lipat 2 ini jadi apa namanya bisa menjadi bantuan di dalam mengerjakan soalnya. Kemudian soalnya kurang lebih ada 5 soal, kemudian apa namanya isai ya, isai atau urean, kemudian ada sheetnya, maksudnya ada catatannya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu nanti di dalam soal UAS ya. Nah, kemudian ini masih ada waktu ya ini ya. Ini sebenarnya soal ini akan saya coba ya. Kemarin kalau nggak salah saya bilang ada kuis ya. Ya kan kalau nggak salah ya, saya salah ngomong nggak ya? Maksudnya salah perjanjian apa enggak ya? Jadi apa namanya kita coba soalnya ya, atau coba mengerjakan eh, kuis ya, atau eh, semacam ini. Jadi di sini ada 5 soal apa namanya yang bisa dikerjakan. Jadi masing-masing semuanya harus mengerjakan. Ya, nanti kalau misalnya ada yang susah ya, nanti boleh ditanyakan ya, atau misalnya boleh minta pembahasan ke saya juga boleh ya. Jadi ini mungkin dicobanya adalah apa namanya satu kelas ya, semuanya harus mencoba mengerjakan di satu lembar gitu ya, lembar kertas. Kemudian nanti kalau ada yang susah soal tersebut atau perlu pembahasan, nanti Indi silahkan sampaikan ke saya ya. Nanti saya akan memberikan pembahasan soal tersebut. Mungkin itu apa ada pertanyaan atau bagaimana teman-teman? Kalau dikerjakan sekarang cukup nggak ya waktunya? Habis ini ada kuliah nggak Indi? Iya, ada Ibu. Yang berapa Nandita? Kulit. Jam 10. Setelah zuhur Bu, tapi kelasnya offline. Oh gitu, ya baik. Nah, kalau dikerjakan deadline-nya malam ini bisa ya kali ya, habis ini mungkin sambil dikerjakan. Nah, mungkin nanti di deadline nanti malam pukul 23.59 ya. Nah, itu saya pengen tahu nih apa namanya bagaimana pengerjaannya. Nah, nanti kalau misalnya diperlukan pembahasan, ini nanti apa namanya lapor ke saya ya. Nanti besok saya akan kasih pembahasan soalnya. Setuju ya? Maksudnya sepakat ya semuanya ya? Mungkin silakan on cam semuanya dulu. Biar saya lihat Nah, wajah-wajahnya ya. Wajahnya itu setuju atau enggak, atau harus dikerjakan sekarang, langsung dikumpulin sekarang juga, atau bagaimana. Kan kesepakatan ya ini ya, satu kelas kan.
Kalau misalnya teman-teman ada yang masih susah ya, maksudnya kadang-kadang kalau online itu kan kadang-kadang ini ya apa namanya. Nah, mungkin satu kelas tuh harus kompak ya. Misalnya apa namanya ini saya masih belum ngerti nih bagian ini. Nah, mungkin satu kelas ini latihan soal bersama Zoom gitu ya. Nah, seperti ini loh, seperti ini sehingga jadi harus saling kompak, saling ini supaya sekelas itu bisa lulus ya. Maksudnya bisa lulus di mata kuliah ini gitu ya. Maksudnya misalnya kalkulus integral. Jadi itu secara bersama-sama kompak satu kelas misalnya. Kalau saya membahas soal banyak kan nggak mungkin bisa ya karena terkendala waktu. Nah itu ada belajar mandiri. Jadi mahasiswa itu belajar mandiri di luar kelas. Jadi satu kelas ini kompak ketemu sendiri gitu ya di Zoom. Bagian mana sih yang belum jelas atau bagian mana sih soal yang akan dibahas. Nah seperti itu. Atau misalnya nanti kita mengerjakan kuis ini nanti deadline-nya nanti malam. Nah, misalnya besok saya kasih nih misalnya atau minta pembahasan, saya kasih pembahasannya kan. Nah, mungkin ada teman yang belum ngerti. Nah, itu tolong yang ngerti atau yang pintar membantu temannya yang belum paham. Jadi itu saling kompak dan saling membantu ya. Itu saya rasa saling support supaya temannya tidak ada yang ketinggalan dan bisa satu kelas ini bisa lulus semua. Gitu ya. Kalau kuliah sama, saya juga lagi kuliah atau lagi sekolah juga sama di dalam satu kelas itu memang harus apa namanya kompak dan saling membantu gitu. Jadi mahasiswa memang harus seperti itu. Ya, gimana mau dikerjakan sekarang atau nanti malam deadline-nya? Ibu, Hmm? nanti malam aja sih kayaknya. Malam aja, oke. Jadi nanti Ibu izin tanya, ya, untuk pengumpulannya berarti saya buat link drive aja Ibu, lalu kirim ke Ibu. ya ini LMS-nya belum bisa ya ini. Bisa sih Bu. Sekarang udah bisa ya. Ya, nanti coba saya buka LMS juga. Oke, setuju ya semuanya ya. Oke, setuju. Jadi silakan belajar ya. Maksudnya pengennya saya tuh semuanya lulus ya. Pengennya itu semuanya lulus. Dan ini tolong dipersiapkan untuk UASnya mulai Senin depan ya. Besok Senin ya. Minggu depan. Jadi mulai fokus untuk UAS supaya kalian semuanya apa namanya lulus ya. Cuma kalau nilai tugas dan lain-lain saya lihat eh, tugas-tugas yang kalian kerjakan atau kan saya bisa melihat ya kalian menyampaikan apa presentasi itu kan bisa melihat bagaimana saya rasa secara umum sudah baik ya, maksudnya sudah baik. Tinggal kadang-kadang kalau misalnya si A mendapat bagian materi A yang dipahami ya materi itu gitu ya. Benar nggak? Nah, anggap aja materi-materi yang lain itu juga sama gitu ya. Menjadi tugasnya. Saya rasa deh kalau kalian bisa memahami materi A itu artinya kalian juga kalau belajar dengan yang cara yang sama atau usaha yang sama ya, itu saya rasa itu nggak ada masalah gitu ya. Kenapa di sini apa namanya saya ini dengan presentasi supaya komunikasi atau kemampuan komunikasi kalian juga terbentuk. Kelemahannya mahasiswa eksak ya, kelemahannya mahasiswa eksak itu adalah di komunikasi akan kemampuan komunikasi ya, kemampuan mengungkapkan, ini. Nah, itu yang sedikit kurang ya dibandingkan dengan mahasiswa mungkin yang non eksak. Nah, pengen saya kita juga mempunyai kemampuan itu, padahal komunikasi kan bagus ya. Nah, ternyata saya coba di sini beberapa juga sudah sangat bagus gitu ya, beberapa mungkin ada yang bagus. Nah, mungkin terus ditingkatkan ya kemampuan. Jadi kemampuan komunikasi itu bisa dipelajari dengan perjalanan waktu ya. Kemampuan berbicara di depan umum dan lain-lain. Jadi apa namanya dengan latihan-latihan terus itu mungkin membekali kalian gitu.
untuk selanjutnya, ke jenjang selanjutnya, bahkan di S2, S3. Nah, itu ternyata kemampuan itu harus punya, public speaking-nya itu harus bagus. Nah, seperti itu. Oke, berarti setuju ya, nggak harus hari ini ya. Kalau hari ini saya tungguin nih di Zoom. Oke, kalau enggak disepakati nanti malam silakan aja. Nah, untuk kehadirannya di sini sudah hadir semua ya, Nandita ya, Indi ya. Iya, sudah hadir semua, Bu. Jadi saya rasa materi-materi PPT-nya itu sudah bisa kalian pelajari kembali. Di LMS juga ada kalau masih belum paham atau ada yang tidak dimengerti, di LMS itu juga tersedia video-video juga, bahan ajar juga, PPT di LMS juga sudah lengkap. Jadi tinggal kalian olah ya, mengolah pribadi, mengolah sendiri dan mencoba kembali apa soal-soal yang sudah diberikan. Mungkin dari saya cukup kayak gitu ya. Jadi selamat belajar, selamat menempuh UAS. Mudah-mudahan nanti hasil UASnya bagus ya. Nanti saya koreksinya itu bagus dan kalian bisa lulus semua. Saya juga minta maaf ya kalau misalnya di dalam mendampingi kalian belum maksimal. Ya mungkin karena ada banyak ini faktor, mohon dimaklumi ya. Jadi dan kita juga belum pernah luring ya. Jadi apa namanya ke setiap hari Jumat itu merah-merahnya banyak banget. Apa namanya kemarin kan libur-liburnya itu banyak banget dan mengubah jadwal apa itu namanya mengubah jadwal ke luring itu juga nggak gampang ya karena masih keterbatasan kalau nggak sesuai jamnya. Kadang-kadang itu bisa cuman jadwal saya yang harus kuliah gitu ya kepentok jadinya memang saya itu sesuai jadwal sebenarnya sesuai jadwal apa yang dikasih di prodi itu artinya sudah menyesuaikan jadwal saya juga ya. Cuman mudah-mudahan walaupun mungkin itu mungkin kalian bisa membuktikan ya kalau kalian juga bisa apa namanya membuktikan nilainya bagus juga. Oke, gitu ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di semester-semester berikutnya. Mudah-mudahan kalian sukses ya. Apa namanya untuk kuliah-kuliah semester selanjutnya dan bisa lulus tepat waktu. Oke, silakan Indi untuk di screenshot ini apa namanya? Baik. Teman-teman boleh on cam dulu. Damar, Sakina Alivia, Kadinda, Rizkia. Buka sekarang. Baik, dari slide pertama dulu ya. Saya, Skills, Tia sama Kadinda bisa on cam. Oke, aku izin aba-abain ya. Slide pertama, satu. Ibu, maaf. Oke, kita mau dokumen. Ya. Oh, Oke, saya itu harus ini aku juga ya. izin aba-abain ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide kedua boleh. Ibunya loh. Sarangnya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Ibu. Oke, terima kasih semuanya teman-teman ya. Sehat-sehat selalu sampai ketemu di semester berikutnya ya. Semester 3 ya nanti ya. Siapa tahu ketemu lagi dengan saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih, Bu. Bu. Ibu.